Shalom, apa kabar para pemirsa Pijar TV? Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyimak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam acara webinar kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan acara ini kami namakan Bapak Nur Menjawab secara online, ya, karena waktu pandemi seperti ini belum memberikan kita kesempatan untuk kita bisa secara langsung, untuk kita bisa melakukan produksi di studio. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Syafa kepada Bapak Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa pertanyaan dan saya akan berikan kepada Bu Syafa untuk memulai pertanyaan dan akan dijawab oleh Pak Bambang Nursena. Silakan Bu Syafa. Berarti istilah dewa itu berbeda dengan istilah dewi ya Pak? Karena itu merupakan istilah dari bahasa Sanskerta dan Jawa kuno untuk menyebut sesembahan atau ilahnya mereka. Satunya untuk wanita maupun pria ya Pak, termasuk adanya serapan dari bahasa Latin Romawi kuno yaitu Deus atau Dei, yang merupakan serapan dari bahasa Yunani kuno yaitu Theos. Mohon penjelasannya Pak, benar demikian atau tidak? Ya, begini, bahasa itu netral. Tapi ketika bahasa itu dipakai oleh paham atau agama tertentu, tentu itu akan disesuaikan dengan pemakainya. Misalnya, kata dewa itu ada bentuk maskulin dan dewi bentuk feminin. Akarnya juga dari kata dev, dari bahasa Sanskerta. Tapi ketika kata itu dipakai untuk umum dalam pengertian yang satu-satunya dewa, satu-satunya sembahan adalah dewata. Dan dalam konteks itulah kemudian bahasa Batak mengambil alih kata itu dalam makna monoteis. Dewata dalam kitab bahasa Arab. Huruf V menjadi B itu kan mirip dengan kata vihara dengan biara. Kan itu kan, ini proses korespondensi bunyi itu. Nah, apa itu bentuk maskulin dan feminim itu terjadi pada alam keilahian? Ya tergantung corak pemikiran agamanya. Satu contoh misalnya, dalam bahasa Arab kata ilah dikhususkan menjadi al-ilah, dan al-ilah itu Allah. Sekalipun di situ tidak lagi bermakna politeis. Tetapi secara kebahasaan, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Ibrani, menyebut Allah itu kan engkau laki-laki, bukan engkau perempuan. Baruh atah adunai Elohenu melek ha'ulam. Terpujilah engkau, itu atah, di situ adalah bahasa Ibrani engkau untuk laki-laki. Begitu juga bahasa Arab. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah keselamatan. Anta di sini laki-laki. Ini ada unsur maskulinitasnya, sekalipun Tuhan itu beyond gender. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, kalau kata itu dipakai oleh kelompok pagan yang mengenal jenis kelaminnya yang ilahi, baru di situ maknanya ya dimaknai menurut pemikiran pagan tadi. Jadi bahasanya netral, ketika itu ditarik dalam pemahaman pemakainya, tentu disesuaikan. Makanya di dalam Alkitab, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, ketika bicara tentang kebenaran Tuhan yang beyond gender, satu tidak ada sekutunya, ya tidak ada lagi ungkapan ilah perempuan, nggak ada lagi, ya toh? Artinya itu kira-kira. Begitu juga kata dewa dewi tadi, tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakai itu monoteis, jadi dewata, kemudian masuk dalam bahasa Batak debata. Tapi kalau yang memakai itu adalah politeis, ya muncul dewa, dewi dalam makna yang dipahami oleh mereka gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, demikian para pemirsa Pijar TV, kita sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena, dan harapan kami adalah apa yang sudah dijelaskan saat ini itu juga bisa memberikan kejelasan bagi kita tentang iman kita tentunya ya. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda menyaksikan acara ini,
Kami mengundang Anda untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Pijar TV, Dialog Teologis Lintas Iman. Adalah sebuah acara, sebuah webinar untuk kita bisa lebih mengenal, lebih memperdalam, dan mengerti tentang iman kita. Ada banyak topik menarik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena mengenai keimanan kita. Anda bisa ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mengklik link untuk pendaftarannya di bit.ly/dialog lintas iman atau bit.ly/dialog lintas iman. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti webinar ini agar Anda bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tentunya lebih dalam, lebih jelas, dan Anda juga bisa lebih mengimani apa yang Anda yakini sebagai umat Kristiani. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Nursena yang sudah memberikan penjelasan kepada kita, dan kita akan bertemu lagi dalam acara Baba Nur Menjawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.